Maxim de Winter. His wife died last year and is in dire need of company. Monsieur de Winter. What are you doing? Oh, you'll see. Hai, assalamualaikum pecinta film. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu. Oke, hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang tayang tahun 2020 yang dibintangi oleh Lily James. Film ini menceritakan seorang gadis yang menikahi seorang duda tampan dan kaya raya, namun hidupnya dihantui oleh misteri. Misteri apakah itu? Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung saja mulai. Ini dia Rebecca. Di awal film, kita langsung disuguhkan oleh seorang gadis yang cantik yang bekerja sebagai asisten pribadi seorang tante yang tajir melintir. Tante ini bernama Nyonya Van Hoover yang sedang berlibur di Hotel Monte Carlo. Nah, ini rarainya. Lalu Nyonya Hooper menyuruh asistennya itu untuk meminta pelayan hotel menempatkan tempat duduknya dekat Maxim de Winter. Sang asisten yang cantik jelita itu pun berusaha membujuk serta menyuap sang pelayan tersebut agar Nyonya Hooper bisa duduk satu meja dengan Maxim de Winter. I've got more. I'm so sorry, monsieur. Nah, pas memungut uang yang pada jatuh, pria yang ada di dekatnya membantunya. Dan ternyata, pria tampan itu adalah Maxim de Winter. Dia seorang duda keren dan kaya raya yang baru saja ditinggal mati istrinya. Nah, kita sebut saja dia si Max. Gak berselang lama, Nyonya Hooper pun datang dan sok akrab dengan si Max. Ngajak makan bareng dan ngobrol ngaler ngidul. Terus, Nyonya Hooper memanggil asistennya. Good day, Miss Van Hooper. Oh, what? We're not related. She's staff. Dan Max pun baru tahu kalau gadis itu ternyata asisten pribadinya Nyonya Hooper. Keesokan harinya, Nyonya Hooper ngedadak sakit dan nggak bisa bangun dari tempat tidurnya. Mrs. Van Hopper? I'm sick. Call the medicine. Nah, sang asisten datang ke tempat sarapan di hotel tersebut. Namun tiba-tiba, sang pelayan menghentikannya karena sekelas asisten dilarang masuk ke area tersebut kecuali bersama majikannya. Max yang melihat hal itu langsung menawarkan untuk duduk bersamanya dan mereka pun makan bersama sambil ngobrol sampai nggak kenal waktu. Sesampainya di kamar, sang asisten dapat memo dari Max. Sang asisten yang gak nyangka akan hal tersebut langsung menerima ajakan Max. Singkat cerita, sang asisten dan si Max pun akhirnya makin akrab dan sering ngajak jalan-jalan bareng. Dan benih-benih cinta pun mulai tumbuh di antara mereka berdua. Bahkan, sang asisten pun harus ngabohong sama Nyonya Hooper agar bisa berkencan bersama pujaan hatinya itu. The tennis coach only had a late session free but I was practicing my serve. Suatu hari, ketika mereka sedang ngelihat pemandangan laut pakai teropong, mereka berdua ngelihat sepasang manusia barbar sedang memancing kenikmatan di sebuah perahu. Dan gak pakai lama, akhirnya Max dan gadis itu pun ikut memancing kenikmatan bersama juga di pinggir pantai. Nah, saat asisten itu kembali, Doi kaget karena melihat Nyonya Hooper sudah kembali sehat. Dan Nyonya Hooper sangat marah dan cemburu karena mengetahui hubungan asistennya dengan Max. Dan Nyonya Hooper pun langsung menyuruh asistennya untuk berkemas karena mereka akan pergi ke Paris dan tinggal di New York supaya mereka tidak bisa bertemu lagi. Keesokan harinya, sang asisten langsung menemui pujaan hatinya untuk berpamitan. Max yang mengetahui hal itu langsung melamar gadis tersebut dan mengajaknya ke Manderley. But Mrs. Van Hopper is leaving and I have to go too. I just wanted to say goodbye. I'm asking you to marry me, you little fool, as my wife. Singkat cerita, sang asisten dan Max pun sudah menikah dan telah sampai di istana Manderley. Dan sang asisten itu pun sekarang menyandang status Nyonya de Winter. Nah, kalian bertanya-tanya kan siapa nama gadis itu? Sebab dari awal film nggak pernah disebutin namanya. Nah, jadi kita sebut saja gadis itu sekarang Winter. Nyonya de Winter baru ini pun dikenalkan dengan orang-orang yang ada di Manderley. Yang ini adalah Danvers, kepala pelayan berwajah jutek, dan Frank, manajernya Max. Lalu Danvers mengajak Winter berkeliling melihat rumah megah tersebut. Sebagai sepasang suami istri yang baru menikah, mereka pun memancing kenikmatan bersama. Dan sang istri baru meminta Max bercerita tentang almarhum istrinya. Tapi Max malah memilih untuk diam.
Pas tengah malam nih, Winter melihat Max tidur sambil berjalan menuju kamar almarhum istrinya. Winter yang mengikuti Max berusaha membangunkannya, namun tiba-tiba Danvers ada di sana dan melarang Winter membangunkannya. Nah, keesokan harinya, Winter menanyakan tentang kejadian semalam, tapi si Max lagi-lagi memilih untuk diam dan pergi meninggalkan istrinya tersebut. Lalu Winter tanpa sengaja memasuki sebuah ruang kerja almarhum istrinya Max, yaitu Rebecca, dan melihat buku tamu undangan pesta Manderley dan tanpa sengaja memecahkan patung keramik. Saat mereka berjalan-jalan di tepi laut, tiba-tiba anjing peliharaan mereka berlari ke sebuah tempat. Max melarang istrinya itu untuk mengejar anjing tersebut, tapi Winter tetap mengejar anjingnya sampai memasuki sebuah rumah yang udah nggak keurus. Saat dia ngebuka hordeng, ada seorang pria di dalam yang sedang mengelus-ngelus anjingnya. Dan dari pria itu, Winter akhirnya tahu kalau Rebecca mati tenggelam, dan Max tetap tidak mau ngebahas kematian almarhum istrinya tersebut. Singkat cerita, Winter yang penasaran dengan kematian Rebecca datang lagi ke rumah pantai tersebut dan menemukan foto seorang pria. Siapakah dia? Tak berserang lama, Frank pun datang dengan membawa gembok untuk mengunci rumah tersebut. Nah, sebelum pulang, Winter bertanya soal Rebecca. Ben said she drowned. The boat went down. Even for her, she's an excellent sailor. And she washed up in Edgecombe some 2 months later. Poor Max. Pada suatu hari, datanglah seorang pria bernama Jack yang mengaku diundang oleh Danvers untuk minum teh. Dan dia juga mengaku sepupuhnya Rebecca. Singkat cerita, Jack mengajari Winter mengendarai kuda. Nah, ternyata si Jack ini adalah orang yang dilarang untuk datang ke Manderley. Dan Jack meminta untuk merahasiakan kedatangannya pada Mac. Naon sebenarnya iya? Terus Winter pun ngontrok si Danvers. Why did you invite him? There must be some mistake, madam. Knowing full well Mr. De Winter has banned him from the property. Nah, pas Max pulang, Max marah pada istrinya karena dikasih tahu pelayannya kalau Winter selingkuh dengan Jack dan kukudaan. Well, Mrs. Danvers, I suppose she forced you to go riding with him, did she? Parade your fancy new nightclothes. No, I can explain. Mrs. Danvers invited me here. I don't want to hear another word! Winter yang ngambek akhirnya menemui Danvers dan berencana memecatnya. Tapi si Danvers ini malah cerita soal Rebecca dari kecil sampai nikah. Nah, singkat cerita, akhirnya si Danvers nggak jadi dipecat dan Max pun meminta maaf pada istrinya itu. Pada suatu hari, Winter mulai sibuk mempersiapkan sebuah pesta Manderley yang megah dan banyak mengundang para tamu di pesta tersebut. I always thought they'd make the most beautiful costume, especially the lady in the red dress. Lalu Winter pun berusaha tampil semenarik mungkin. Tapi saat dia turun, tiba-tiba wajah Mac berubah. Begitupun para undangan yang hadir. How do you do, Mr. De Winter? Is this some kind of joke? What is it? What have Go and change. I don't understand. What have I done wrong? I said now! Winter akhirnya kembali ke atas sambil menangis dan dia baru tahu kalau dia dijebak oleh Danvers karena wanita yang ada di lukisan itu adalah Rebecca. Lalu salah satu keluarga Max datang menenangkan Winter dan menyuruhnya ganti baju. Saat Winter kembali ke tempat pesta, hari itu menjadi mimpi buruknya karena Max mengatakan menyesal membawa Winter ke Manderley dan juga Danvers yang tidak terima akan kehadiran Nyonya De Winter baru ini di rumah tersebut karena Danvers masih mengagungkan Rebecca sebagai Nyonya De Winter. Keesokan paginya, orang-orang pada berdatangan ke pantai dan dikejutkan penemuan kapal beserta mayat Rebecca yang udah membusuk. Kemudian keluarga Max bertanya-tanya, kalau mayat Rebecca ditemukan, terus mayat siapa yang dikuburkan Max? Lalu Winter menemui Max di rumah pantai dan bertanya pada Max tentang semua apa yang terjadi. Dan akhirnya, Max pun menceritakan semuanya. Lalu Max menyuruh istrinya melaporkannya ke polisi dan menceritakan semuanya yang Max perbuat pada Rebecca. Tapi Winter nggak mau meninggalkan suaminya itu dan akan selalu ada di sisinya. Singkat cerita, akhirnya Max disidang atas pembunuhan Rebecca. Mereka menemukan jasad Rebecca di perahu yang sengaja dilubangi. Saat mereka di rumah, ternyata Jack sudah ada di rumah mereka dan memperlihatkan sebuah catatan yang ditinggalkan Rebecca untuknya, yang bisa jadi barang bukti. I've something to tell you, and I want to see you as soon as possible. Lalu Jack meminta sejumlah uang untuk tutup mulut. £10,000 for the note and my silence. Nah, saat di persidangan,
Si Danvers memberi kesaksiannya kalau Max menyuap Jack untuk tutup mulut, dan sang penyidik tinggal menemukan bukti dari dokter yang pernah didatangi Rebecca. Sementara Max ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dari persidangan, Winter langsung pulang dan meminta tolong Frank untuk mencarikan alamat dokter yang sempat didatangi Rebecca di London. Gak lama kemudian, Danvers datang dan marah ke Frank. Shame on you for taking his side. I'm not taking anyone's side, Mrs. Danvers. Pack your bags, Mrs. Danvers. I expect you gone by nightfall. Tanpa menunggu lama, Winter langsung bergegas ngebut menuju London. Dan sesampainya di sana, Winter masuk ke rumah sang dokter dengan alasan kalau tasnya ketinggalan dan langsung nyari dokumen tentang Rebecca. Tapi nggak lama kemudian, penyidik datang dengan tujuan yang sama. Winter pun langsung bersembunyi dan membaca dokumen milik Rebecca, dan akhirnya petugas penyidik pun menemukan Winter. Nah, di sini si dokter menjelaskan kalau Rebecca tidak hamil, tapi mengidap penyakit kanker. Dari keterangan dokter inilah, akhirnya Winter berhasil meyakinkan si penyidik kalau Rebecca mati bunuh diri, bukan dibunuh oleh Max. Akhirnya, Max pun dibebaskan dari penjara dan mereka pun kembali ke Manderley. Saat di perjalanan menuju Manderley, mereka berdua melihat Manderley sudah terbakar karena ulah si Danvers. Oh my god, that's Manderley. Where is she? She went to the boathouse. Winter langsung ngejar si Danvers menuju rumah pantai. Di sana, rumah pantai pun dibakar oleh si Danvers karena Danvers nggak rela kalau Winter jadi pemilik istana Manderley. Lalu Danvers bunuh diri, ngajeleng ke laut. Danvers, please. You don't have to do this. He killed the only person I loved. I can't let you have Manderley. It was ours, you see. Singkat cerita, Max dan Winter pun melanjutkan hidup mereka dengan meninggalkan Manderley bersama semua kenangan buruknya di sana. Dan film pun tamat. Bagaimana film ini menurut kalian? Film ini mendapatkan rating 6 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.